Perkenalkan, nama aku Desi Kurniati. Halo, aku Emily Agustin. Jadi sekarang kami berada di MA Narun Najah Tanjung Batu dan ingin mewawancari salah satu guru ekonomi di MA ini, yaitu Pak Lutfi SAK MPD. Adapun tujuan video kami pada hari ini ialah untuk memenuhi tugas UAS etika pendidik. Saksikan videonya. Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang etika kepedulian tinggi. Pak Lutfi ini merupakan salah satu guru panutan PEPI di MA Darun Najah, di mana menurut saya Pak Lutfi ini telah memiliki etika kepedulian tinggi terhadap siswanya. Etika kepedulian tinggi merupakan pendekatan moral yang menekankan emosional, empati, perhatian, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dalam konteks pendidikan, etika ini sangat penting karena dapat mendorong pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga memperdulikan kebutuhan peserta didik dan perkembangan emosionalnya. Dengan kepedulian tinggi, pendidik menciptakan lingkungan belajar yang hangat, mendukung, dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya sekarang lagi izin mewawancarai Bapak Lutfi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah etika pendidik. Nah, adapun etika yang kami kembangkan pada Pak Lutfi, yaitu Bapak Lutfi sudah memiliki etika kepedulian tinggi. Nah, sebelumnya izin Bapak kami boleh memberikan pertanyaan. Silakan. Baik Pak, pertanyaan pertama tuh mengapa sih kepedulian tinggi itu dianggap sangat penting ya dalam peran guru Pak? Jadi kepedulian tinggi memang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pembelajaran, ya. Karena dengan adanya kepedulian tinggi yang dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran akan membuat siswa itu menjadi lebih nyaman, terus akan membuat siswa itu merasa lebih diperhatikan, dan terus akan membuat siswa itu lebih dianggap kehadirannya dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian akan menumbuhkan atau akan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Nah, selain itu dengan adanya kepedulian yang tinggi yang dilakukan oleh guru akan menjalin hubungan yang baik antar guru dan siswa dan mengakibatkan meningkatkan hasil belajar siswa dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru akan tercapai sesuai dengan apa yang telah diinginkan. Itu menurut pendapat saya mengapa penting kepedulian tinggi itu dalam proses belajar di kelas. Oke Pak, untuk pertanyaannya itu Pak, gimana sih Pak cara Bapak tuh menunjukkan sikap itu kepada peserta dalam kelas Pak? Ya sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menunjukkan bahwa guru tersebut peduli dengan siswanya. Bisa dilakukan secara langsung, misal kita menanyakan kabar siswa, itu bisa dilakukan dalam sebelum melakukan proses pembelajaran. Misal, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apa sudah makan atau belum? Sehat atau tidak? Atau bahkan sebelum kita masuk ke kelas, kalau ingin masuk dalam kelas kita mengucapkan salam. Salam kan salah satu bentuk doa, doa dari seorang mengucapkan salam dengan siswanya. Bisa menjawab siswa tadi doakan itu juga bentuk perhatian atau kepedulian guru terhadap siswanya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran seperti kita tahu bahwa pada mata pelajaran ekonomi itu kan banyak hitungan-hitungan kan. Jadi kalau banyak hitungan tersebut belum tentu seluruh siswa dalam kelas itu setelah kita menjelaskan belum tentu semuanya langsung ngerti. Jadi guru bisa menyampaikan pertanyaan apakah Anda sudah mengerti. Nah, terkadang banyak siswa yang Pak saya belum mengerti. Jadi kita bisa langsung mendatangi siswa secara individual kan, menanyakan langsung yang mana yang belum ngerti. Nah, dengan demikian siswa tadi merasa berarti bapak ini dengan saya, respect dengan saya belum ngerti, didekati saya individual. Tapi yang kalau kita lakukan di awal mendapat salah, terus menanyakan kabar itu dilakukan secara klasikal kan, jadi dijawab sama-sama dengan siswa. Itu bentuk dari bentuk nyata atau cara guru menunjukkan bahwa dia peduli dengan siswa. Itu.
Jadi kalau tata itu banyak ya. Tetapi kalau yang seperti yang Bapak lakukan, yang pertama kita harus mengenali siswa tersebut. Misal dari latar belakang siswa, mungkin keadaan orang tua siswa, terus mungkin kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh siswa, sehingga kepedulian kita tersebut akan lebih tepat sasaran dan tidak membuangkan waktu yang sia-sia. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, itu langkah-langkahnya. Terus kita bisa juga melakukan komunikasi secara langsung dengan wali murid, ya, agar wali murid juga merasa dilibatkan dalam proses pendidikan. Karena yang namanya pendidikan itu tidak hanya terpaku pada guru, harus ada komunikasi, harus ada kerjasama antara guru dengan wali murid sehingga proses pendidikan itu dapat tercapai. Saya izin nanya lagi Bapak, apa tantangan atau hambatan yang dialami Bapak untuk menumbuhkan sikap kepedulian tinggi ini pada siswa? Kalau tantangan banyak sih sebenarnya, tapi yang saya alami itu yang pertama dari internal antara guru dengan siswa. Salah satunya keterbatasan waktu, karena terkadang guru dan pengajar itu waktunya kan sedikit, sedangkan materi yang kerjanya itu banyak. Jadi waktu itu yang sangat menjadi tantangan untuk melakukan peduli yang tinggi terhadap siswa. Tantangan yang kedua yang dapat saya rasakan tersebut mungkin kondisi psikis guru, karena guru itu kan kadang ada mood, ada tidak mood kan. Jadi kalau lagi ada rasa kurang mood mungkin terbawa-bawa. Nah, tetapi kalau secara profesional kan tidak bisa. Tapi terkadang walaupun kita sudah berusaha untuk profesional, masih saja dapat dilakukan di kelas. Itu tantangan yang paling utama dalam meningkatkan kepedulian terhadap siswa tadi. Jadi waktu dan psikis guru. Solusi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan dalam mendukung kepedulian ini. Solusi untuk mengatasi tantangan tadi. Jadi kalau kita di materi ekonomi itu ada skala prioritas kan. Nah, jadi kita ada belajar masalah konsep skala prioritas. Nah, konsep tersebut bisa kita terapkan untuk meningkatkan kepedulian kita, untuk mengatasi tantangan tadi kan. Jadi langkah yang pertama untuk mengatasi nanti kita membuat skala prioritas kepedulian. Jadi kita harus melihat kira-kira apa masalah yang ada dari siswa tadi. Bisa tadi kendalanya waktu kan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu agar selain kita melayani, kita bisa juga memberikan atau menunjukkan kepedulian kita dengan siswa, baik dalam proses pembelajaran, di luar proses pembelajaran atau sesudah proses pembelajaran. Tuh. Jadi ini untuk seluruh guru rekan kerja, terutama di Garunaja, kan, bahwa setiap siswa itu mempunyai keunikan sendiri, baik itu dari segi kemampuan, keterampilan, bakat, sampai ke kepribadian. Nah, keunikan tersebut yang harus kita kelola dan harus kita gali. Keunikan pada siswa tadi harus kita perhatikan dan butuh kepedulian yang tinggi dari seorang guru agar keunikan siswa tadi dapat diarahkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan dan tujuan dari siswa. Dan perlu kita ingat dalam memberikan pendidikan pada guru siswa kita harus ikhlas, ya. Karena proses pendidikan, proses pengajaran merupakan salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Itu saya mungkin yang saya jawab. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk wawancara ini. Memberikan waktu untuk kami wawancara Bapak. Iya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja kepada Bapak Lutfi, guru ekonomi. Jadi, menurut Bapak Lutfi, kepedulian tinggi itu sangat penting dimiliki oleh setiap guru. Adapun tantangan yang dirasakan oleh Pak Lutfi, yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan siswa, dan juga keadaan psikis seorang guru. Terkadang guru tersebut mengalami mood yang tidak baik, ataupun masalah di rumah pun ikut terbawa ke sekolah. Adapun solusi yang diberikan Pak Lutfi kepada siswa yaitu membuat skala prioritas kepedulian tinggi dan melakukan pendekatan kepada siswa seperti menanyakan kabar dan mengucapkan salam ketika memasuki kelas. Mungkin itu saja kesimpulan dari wawancara kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian tinggi membangun pendidikan yang cerah.